Kami percaya Tuhan ketika Engkau ditinggikan, Tuhan setiap musuh-musuh kami akan berlari daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan, thank you buat hadirat-Mu. Hamba percaya ini belum selesai. Nanti kami pulang dari tempat ini, hidup kami tidak pernah menjadi sama lagi ya Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk seperti Maria, dengar-dengaran akan suara-Mu. Urapi hamba ya Tuhan, berikan hamba urapan untuk mengajar tentang doa. Dan bahkan bukan cuma urapan untuk mengajar, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam setiap hidup doa jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda yang antusias sama-sama dengan saya katakan amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara ya. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara, dan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan juga sepanjang hari. Ada salam dari Pastor Sam, Bapak Ibu Saudara, karena Pastor Sam beliau sekarang sedang berkhotbah di GMS Nusa Dua ya. Nanti sore bisa join sama kita. Sepanjang hari ini saya berkhotbah tentang doa yang memberi kemenangan. Ingat visi tahun ini Tuhan berikan di Gereja Mawar Sharon melalui pemimpin-pemimpin yang ada, yaitu tahun kemenangan dan berkat internasional. Dan saya percaya kalau setiap Anda tertanam di gereja ini, Anda akan mengalaminya Bapak Ibu Saudara dengan cara yang berbeda-beda ya. Nah, minggu lalu ya kalau nggak salah ya, Pastor Philip berkhotbah tentang pujian dan penyembahan. Ya, sekalipun beliau berkhotbah di Surabaya, tapi hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun, omnipresent di mana-mana ya. Kita belajar tentang pujian dan penyembahan dengan dimensi yang beda. Nah, hari ini saya bicara tentang doanya ya. Jadi biar satu paket lengkap Bapak Ibu Saudara ya. Anda bisa lihat di YouTube GMS Bali Nusra Timor Leste, untuk Anda bisa ngikuti, jangan ada satupun yang ketinggalan Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah suara penggembalaan. Ibadah tadi pagi saya bicara tentang doa syafaat. Lalu ibadah kedua ini saya bicara tentang doa pribadi mungkin. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ibadah ketiga saya bicara tentang doa peperangan. Nah nanti pendoa-pendoa bisa hadir. Doa peperangan dalam hidup ini kita itu tidak cuma satu atau dua pribadi kita dengan Tuhan. Ada satu pribadi yang kita juga, kita tidak perlu memegah-megahkan perbuatannya. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan apa yang menjadi tugasnya di muka bumi ini, yaitu roh jahat Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya khotbah tentang doa peperangan. Dan yang keempat itu bicara tentang terobosan doa. Buka sama-sama saya di dalam Matius pasal 6. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Orang berdoa itu selalu ada upahnya. Mau apapun motivasinya, supaya dilihat orang atau apapun, setiap doa itu ada upahnya Bapak Ibu Saudara. Karena itu ketika kita doa makan, doa mau tidur, semuanya itu ada upahnya. Sekalipun kita doanya motivasinya mau dilihat orang, tetap ada upahnya. Karena itu doa itu selalu melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita itu punya senjata yang luar biasa yang tidak semua orang Kristen itu bisa sadar dan memahaminya. Kok bisa saya katakan begitu? Tidak bisa dipungkiri, tidak semua orang Kristen itu berdoa. Bapak Ibu Saudara, nah, saya ajarkan bukan doa yang cuma doa makan atau doa mau tidur, tapi doa pribadi dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa loh, Tuhan itu baik sama kita. Di muka bumi ini kita lihat dunia semakin kacau balau, berantakan gitu ya. Tapi anak Tuhan itu selalu dipelihara sama Tuhan. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, kita itu bukan cuma dipelihara, Tuhan berkata aku menyertaimu, ada roh Tuhan dalam diri kita. Tidak cuma itu loh, kita ini punya senjata untuk mengalahkan dunia. Yaitu iman kita kalau firman Tuhan, tapi doa-doa kita itu juga mengalahkan dunia. Setuju dengan saya, katakan amin. Karena itu saya sungguh berdoa, saya minta urapan untuk saya bisa mengajar Anda tentang doa. Tapi tidak berhenti di pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Tapi sampai kepada terobosan dalam kehidupan Anda, sehingga setiap Anda mulai punya gaya hidup berdoa. Terutama doa pribadi. Tadi pagi saya bicara tentang doa syafaat.
Yang kedua ini saya bicara tentang doa pribadi. Setiap Anda mulai mempunyai gaya hidup doa secara pribadi sama Tuhan. Mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu titip salam sama Tuhan Yesus. Enggak ada Bapak Ibu Saudara ya. Enggak ada yang titip salam. Semuanya pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Katakan amin. Coba kita baca, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Ingat ya, doa itu selalu menghasilkan sesuatu. Doa itu selalu menghasilkan sesuatu, Bapak Ibu Saudara ya. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu ada di atas bukit dan mengajar murid-muridnya. Tuhan mengajarnya tentang sabda bahagia. Lalu salah satunya adalah hal memberi sedekah, hal berdoa. Jadi Tuhan Yesus ini mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana harus berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara, doa pribadi ini. Dikatakan, coba poin yang pertama yang kita pelajari dari perikop ini apa? Yang pertama, doa pribadi itu adalah doa sendiri tanpa orang lain, hanya Anda dan Tuhan. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu Saudara, jika engkau berdoa ayat yang ke-6, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah Bapak Ibu Saudara, doa pribadi itu adalah doa Anda dengan Tuhan tanpa ada orang lain. Di tempat yang tersembunyi, kata tempat tersembunyi terserah. Apakah tempat tersembunyi itu adalah kamar doa Anda? Mungkin di rumah Anda punya kamar doa. Kalaupun Anda tidak punya kamar doa, di kamar Anda Bapak Ibu Saudara. Tapi ini beda dengan mesbah keluarga. Kalau mesbah keluarga bisa suami istri dan anak. Atau suami istri berdoa sama-sama. Ini bukan. Doa pribadi yang Tuhan mau itu adalah suruh tutup kamar, tutup kunci katanya. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah kunci dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Dengan kata lain hanya Anda dan Tuhan saja. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau. Tuhan bicara ini kepada level murid. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kerumunan banyak orang di dalam, kalau Anda baca dalam Alkitab ini ada yang namanya pengikut Kristus. Pengikut Kristus juga macam-macam. Ada yang namanya kerumunan orang banyak. Lalu ada yang namanya murid Bapak Ibu Saudara. Ingat di mana Yesus mengajar selalu kerumunan orang banyak itu datang. Bahkan sampai berjubel-jubel. Di mana ada Yesus di situ menarik banyak orang datang. Tapi itu kerumunan orang, banyak orang. Beda sama level murid. Level murid Tuhan itu mengajar dan zaman dulu Tuhan mengajar itu di pekuburan-pekuburan. Kenapa? Karena pekuburan itu tempat yang najis. Karena Tuhan itu tidak leluasa untuk mengajar muridnya, makanya ngajarnya di kuburan. Supaya orang tidak ganggu Bapak Ibu Saudara. Nah Yesus itu mengajar hal berdoa itu di level murid. Karena itu kalau kita lihat kalau Kristen kebanyakan, Kristen pengikut, Kristen orang banyak, Kristen kerumunan, pasti orang itu tidak akan pernah punya hubungan pribadi sama Tuhan. Orang Kristen kerumunan dan pengikut banyak orang pasti nggak punya doa pribadi sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita Kristen yang murid, kita pasti punya doa pribadi. Karena itu saya berdoa GMS dan pasar harus naik levelnya. Bukan menjadi Kristen yang kerumunan atau banyak orang. Tapi menjadi Kristen yang level murid Bapak Ibu Saudara.
Yesus mengajarkan hal berdoa. Masuk kamarmu, tutup pintunya, lalu berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Macam-macam. Itu namanya secret place kita. Di tempat itu sesuatu yang luar biasa. Saya mau beritahu ya. Doa pribadi itu sangat penting. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Yesus ketika waktu di muka bumi 100% Tuhan, 100% manusia. Yesus pun melakukan doa pribadi. Anda tahu, Anda baca ketika itu disuruh murid-muridnya pergi dulu. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus naik ke atas bukit sendirian dan berdoa di situ. Dan apa yang terjadi ketika Yesus naik ke atas bukit dan berdoa, kira-kira subuh, petang, jam-jam pagi subuh, Bapak Ibu Saudara, belum matahari terbit, Tuhan Yesus turun dari bukit, berjalan di atas air. Lihat, orang yang punya keintiman doa pribadi dengan Tuhan, dia akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidupnya. Dia akan melakukan perkara-perkara supranatural. Tuhan Yesus turun dari bukit, lalu dia berjalan di atas air. Ingat kisah ini, lalu muridnya berteriak, itu hantu, bukan ini aku Tuhan. Lalu muridnya berkata, kalau memang engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu singkat cerita, Petrus yang berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, doa, apalagi doa pribadi, itu melakukan perkara besar dalam hidup kita. Perkara yang supranatural yang tidak bisa kita lakukan. Bagaimana bisa berjalan di atas air? Enggak bisa. Kalau bukan pekerjaan tangan Tuhan. Karena itu doa pribadi ini penting Bapak Ibu Saudara. Penting. Suruh tutup kamar. Doa pribadi adalah doa hanya Anda dan Tuhan. Hanya kita berdoa. Bahkan suami istri hari itu enggak barengan doanya. Doa sendiri-sendiri sama Tuhan. Harus punya mesbah doa sendiri sama Tuhan. Itu doa pribadi. Lalu apa Bapak Ibu Saudara? Motivasinya apa? Ini loh. Berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Dikatakan tersembunyi. Kenapa dibilang tersembunyi? Ini Bapak Ibu Saudara, doa pribadi tersembunyi itu kenapa? Tersembunyi itu supaya terjadi keintiman antara Tuhan dengan kita. Maaf saya ngomong gini, kalau kita sudah dewasa dan kita keintiman, kita hanya di tempat yang private. Suami dan istri. Ketika Tuhan Yesus jelas berkata di tempat yang tersembunyi. Supaya apa? Supaya Tuhan sama kita itu bisa dekat Bapak Ibu Saudara. Bisa intim sama kita. Dekat. Dan Anda bisa bayangkan kalau kita bisa dekat sama Tuhan. Tuhan itu murah hati, kita menjadi murah hati. Tuhan itu sabar, kita akan menjadi sabar. Tuhan itu bijaksana, kita akan menjadi bijaksana. Tuhan itu rendah hati, kita akan menjadi rendah hati. Akan ada banyak dalam hidup kita, kerak-kerak ini akan dibuang sama Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita intim dengan Allah kita. Karena kita dekat dengan Dia. Karena Dia Bapak kita, bagaimana Bapak kita demikian kita. Kalau Bapak kita rendah hati, maka kita akan dibawa menjadi rendah hati. Rendah hati gak bisa dibuat-buat. Bagaimana orang bisa melepaskan dosanya? Manusia ini hatinya cenderung berbuat jahat, berbuat dosa. Bagaimana orang bisa melepaskan dosanya? Dia perlu kekuatan supranatural itu yang datangnya dari Tuhan. Makanya orang yang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan itu pasti akan tampak dari buah-buah kehidupannya. Saya bilang dekat sama Tuhan bukan bicara tentang pelayanan. Saya akan bahas itu di terobosan doa. Terobosan doa, semua orang bisa berdoa tapi tidak semua orang doanya menggerakkan Tuhan. Saya bahas di ibadah yang keempat. Kita mau menjadi orang yang ketika kita berdoa bisa menggerakkan Tuhan. Wah, kok luar biasa manusia bisa menggerakkan Tuhan. Enggak, kita belajar nanti dari Alkitab, dari ayat firman Tuhan. Tapi itu Bapak Ibu Saudara, doa di tempat yang tersembunyi supaya apa? Supaya keintiman terjadi antara Tuhan dengan kita. Tuhan berkata tutup pintumu. Di tempat yang tersembunyi, tutup kamarmu, kunci. Bapamu di surga itu akan membalaskan apa yang kau lakukan. Kata membalaskan apa yang akan kau lakukan itu ada perkara-perkara besar, ajaib dan supranatural yang Tuhan akan lakukan dan kerjakan. Bahkan untuk kita, melalui kita dan bersama kita. That's it the point. Karena itu Tuhan ini mau lakukan sesuatu dalam hidup Anda. Tapi kenapa gak bisa? Karena jangan-jangan kita gak punya doa pribadi sama Tuhan. Dikatakan begini, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalaskan. Apa yang dibalaskan ketika doa pribadi? Macam-macam ya, saya nggak tahu ya. Itu kan rahasia Tuhan. Sometimes kadang kita minta kesembuhan, Tuhan juga nggak kasih.
Bahkan sampai mati masih tetap sakit penyakit, tapi orang itu tetap cinta Tuhan. Itu misteri Tuhan. Yang saya tahu, Tuhan akan membalaskan doa pribadi kita itu apa? Pastinya kita akan melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara supranatural bersama kita, melalui hidup kita, dan oleh karena kita. Sebenarnya bukan karena kita, karena Tuhan, karena kita punya keintiman dengan Tuhan. Setiap doa pastilah melakukan sesuatu, apalagi doa pribadi. Makanya doa pribadi itu sangat powerful. Sangat powerful. Ada seorang hamba Tuhan, dia menghabiskan waktunya, kita gak bisa tiru ya Bapak Ibu Saudara, setiap orang punya komitmennya sendiri-sendiri sama Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan menghabiskan waktunya 7-8 jam ketika dia bersekutu sama Tuhan. Mungkin kalau kita gak mungkin gitu ya, kita kan harus kerja dan segala macam. Tapi keintiman pribadinya seperti itu. Anda tahu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya pun datang ke ibadah hamba Tuhan itu waktu itu. Waktu tahun 2000 berapa ya? 2010, 2006 ya. Saya datang. Saya itu dapat overflow Bapak Ibu Saudara. Dapat overflow. Semuanya orang sudah pada ngantri gitu ya. Mereka dapat main host, saya dapat overflow. Saya dapat overflow itu enggak tahu sudah overflow yang keberapa. Saya duduk di paling depan begini, tapi saya lihat layar seperti ini. Saya duduk di depan. Bapak Ibu Saudara, saya entah yang lain ya. Tapi ketika hamba Tuhan itu mulai berdoa, saya sudah merasakannya. Sudah merasakan, saya tahu orang ini diurapi Tuhan. Ada Tuhan di dalam hidupnya. Lalu ada seorang hamba Tuhan, lagi saya sering baca hamba-hamba Tuhan yang zaman-zaman dulu. Sekarang beliau semua itu sudah meninggal. Radius berapa puluh kilo, belum acara dimulai. Seorang Catherine Coleman, seorang hamba Tuhan perempuan, dipakai Tuhan luar biasa. Acaranya belum dimulai Bapak Ibu Saudara, radius berapa puluh kilo. Orang-orang itu sudah mengalami jamahan Tuhan. Bukan Catherine Coleman-nya yang saya tahu, tetapi ketika dia punya keintiman dengan Tuhan, itu yang membuat hal-hal itu terjadi. Saya nggak tahu bidang kita macam-macam. Ya karena saya seorang hamba Tuhan, saya bacanya seperti itu. Tapi setiap kita ini hamba Tuhan di dunia kita masing-masing. Dan Tuhan mau kita punya keintiman sama Tuhan. Doa pribadi sama Tuhan. Karena di dunia Anda masing-masing itu Tuhan mau bekerja. Tuhan mau berperkara. Katakan amin. Katakan amin. Ayo Bapak Ibu Saudara ya, saya berdoa sungguh supaya Roh Kudus mengimpartasikan kepada setiap masing-masing kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa itu doa pribadi? Yang kedua, doa pribadi Bapak Ibu Saudara dikatakan di ayat yang ke-6b, maka Bapamu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalaskannya kepadamu. Yang kedua, ketika kita berdoa pribadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, arahkan hati dan pikiran kita itu kepada pribadinya, bukan yang lain. Waktu kita berdoa itu arahkan hati kita, pikiran kita itu kepada Tuhan. Aduh, jemuranku belum diangkat gitu ya. Taruh dulu Bapak Ibu Saudara. Aduh, saya mau ada meeting ini, meeting itu dan segala macam. Taruh dulu, makanya terserah Anda cari momen yang paling bagus. Waktu yang paling bagus menurut Anda yang terbaik. Kasih itu buat Tuhan. Ada orang yang pagi-pagi gitu ya, karena orang itu orang pagi. Ya kasih sebelum Anda beraktivitas, kasih waktu itu buat Tuhan. Ada orang yang malam, kalau semakin malam semakin hidup. Ya kasih waktu yang malam itu untuk Tuhan. Jangan dibuat me time, tapi kasih waktu buat Tuhan. Waktu Anda seger-segernya. Kasih waktu itu buat Tuhan. Seorang ibu-ibu usianya mungkin sekarang sudah mau 80. Saya mengenal beliau kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saya pernah diundang beliau ke khotbah di perusahaannya. Kalau saya sebutkan perusahaannya Anda pasti tahu. Dan produk yang dia buat itu kalau saya sebutkan mereknya juga dia import. Bapak Ibu saudara Anda juga pasti tahu. Ibu ini masih seorang ibu-ibu Bapak Ibu saudara. Tapi luar biasa ketika saya ngomong di meja makannya, saya diajak bicara segala macam, saya tahu rahasia ibu ini apa. Dia setiap pagi, sebelum dia melakukan aktivitas ke perusahaannya, meeting dan segala macam, ibu ini selalu berdoa kepada Tuhan 2 jam.
Setiap pagi dia selalu cerita. Dan sampai udah puluhan tahun dia lakukan itu sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara luar biasa, itulah rahasia kita. Rahasia kita bukan karena kuat gagah perkasa kita, bukan karena kemampuan. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya dipikir kenapa Tuhan milih aku? Kenapa aku ya? Rasanya orang lain jauh lebih hebat, lebih kompeten daripada hamba. Tapi kenapa? Saya sering bilang gitu sama Tuhan. Kenapa hambamu ini Tuhan? Kayaknya yang lebih luar biasa banyak, yang lebih pandai banyak, yang lebih berkapasitas banyak. Why Lord? Kenapa? Yang saya tahu yaitu Bapak Ibu Saudara. Yang saya tahu itu semua karena Tuhan saja. Tuhan yang memampukan kita. Karena Tuhan lihat kesetiaan kita ketika kita bersekutu sama Dia pribadi. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, arahkan hati dan pikiranmu kepada pribadinya. Lihat, Bapamu yang lihat, Bapak Ibu Saudara. Bapak, jadi waktu kita doa, Bapak kita yang lihat. Dan Dia yang akan membalaskannya di tempat-tempat yang tersembunyi. Jadi Bapak Ibu, arahkan mata dan pikiran kita bukan kepada yang lain. Ada berapa banyak orang kalau doa sama Tuhan, agendanya udah banyak. Tuhan aku minta ini, tolong ini Tuhan ya. Tuhan ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, come on. Kalau kita menyebut Dia Bapak, kita enggak usah ngomong. Dia sudah punya list kebutuhan kita. Dan sometimes kadang tidak perlu terucap, Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Halo, katakan amin. Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Dia adalah Bapak Ibu Saudara. Datang kepadanya, tutup pikiran Anda, fokuskan hatimu kepada Tuhan. Sembah Dia, masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Bapak Ibu, kepada pribadinya, bukan tangannya. Soalnya kenapa kok kita harus bilang begitu? Karena kalau kita berdoa selalu fokus, gini, kalau kita fokus berdoa dan kita fokus itu kepada tangannya bukan pribadinya, maka kita akan gini, Bapak, kita akan memukul diri. Kenapa aku belum ditolong Tuhan? Kenapa kok kayaknya doaku gak dijawab oleh Tuhan? Kalau kita datang ke Tuhan itu jangan kenapa, jangan mengapa, jangan cari penjelasan Bapak Ibu Saudara. Tapi datang ke Tuhan itu cari tuntunan, itu beda. Kalau orang datang ke Tuhan cari penjelasan itu berarti cari tangannya. Tapi kalau datang ke Tuhan itu jangan cari tangannya, cari pribadinya. Artinya kalau datang ke Tuhan jangan cari why, mengapa, minta penjelasan. Tetapi datang ke Tuhan, minta pribadinya itu artinya apa? Minta tuntunan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hamba sedang mengalami ini Tuhan. Tolong hambamu untuk keluar dari ini semua. Kasih hikmat Tuhan, gitu. Beda sama orang yang datang cari tangannya. Tuhan, ayo tolong. Enggak punya iman, enggak ada pengharapan. Aku ngalami ini berat sekali. Nangis, tapi nangisnya itu karena memukul diri. Bukan kagum akan perbuatan Tuhan. Beda Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar bahwa ketika kita datang kepada Tuhan bukan mencari penjelasan tetapi kita mencari tuntunan. Ketika kita datang kepada Tuhan kita bukan mencari tangannya tetapi kita mencari pribadinya. Bapa yang di surga itu akan menjawab kita di tempat-tempat yang tersembunyi. Cari aku. Fokuslah kepadaku. Fokus. Coba, apakah Bapak kita nggak tahu kebutuhan kita? Dia tahu. Sama seperti kita punya anak jasmani, kita tahu kebutuhan mereka satu-satu. Kalau anaknya 3, saya punya anak 3, saya tahu kebutuhan mereka satu-satu. Bahkan saya tahu kekurangan mereka, saya tahu kelemahan mereka, saya tahu jebakan mereka di mana, saya tahu apa yang bisa menolong mereka, saya tahu itu semua. Sekalipun saya bukan Tuhan, masih terbatas, tapi saya tahu. Apalagi Tuhan kita yang tidak terbatas. Dia tahu luar dalam kita, kebutuhan kita, apapun yang terjadi sama kita, Dia tahu. Karena itu ketika datang kepada Tuhan bukan tangannya, fokus pertama kita bukan tangannya, tetapi adalah pribadinya. Tuhan, thank you, agungkan Dia. Agungkan Dia. Kalau Anda fokus kepada pribadinya, maka Anda tidak akan melihat masalah itu yang Anda hadapi menjadi besar. Enggak, kenapa? Karena Anda akan melihat Tuhan yang Anda punya jauh lebih besar daripada masalah Anda. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Anda akan melihat Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Itu. Jadi ketika doa pribadi sama Tuhan bukan
Bukan karena sudah banyak tumpukan kebutuhan yang kita perlu sodorkan kepada Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Tapi doa pribadi itu lahir dari Anda rindu kepada Tuhan. Mengenal pribadinya. Masuk hadiratnya lebih dalam lagi. Percayalah kalau engkau mendapatkan pribadinya, semua tangan-tangannya pun akan menjadi milik kita. Katakan amin. Tuhan itu paling jago untuk mengupah anak-anaknya. Itu paling jago, jangan khawatir dengan itu. Berkat itu pekerjaan Tuhan paling rendah di surga. Berkat itu paling gampang Bapak Ibu Saudara. Paling utama itu adalah keselamatan. Paling gampang. Tapi ada banyak anak Tuhan datang ke Tuhan itu mintanya berkat. Mintanya jawaban doa, tidak salah dengan itu. Tapi kita mau belajar ya, kita mau naik dimensi murid. Kita mau belajar. Jadi kayak sama Tuhan itu tidak bicara tentang masalah. Tapi ketika kita bersekutu sama Tuhan itu, kita bicara tentang mengagungkan Dia Bapak Ibu Saudara. Jesus I love you. Betul ya, pujian itu betul enggak ya? Jesus I love you. Hear the cry of my heart. It's true, Jesus I love you. Jesus I love you. Jesus I love you. Jesus I. Percaya enggak? Ketika kita datang ke Tuhan, kita tidak bawa masalah kita nyembah Tuhan. Jesus I love you. Padahal kita ini sudah mau cerai Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita ini udah di ujung tanduk. Jesus I love you. Hear the cry of my heart. Ya itu dah Bapak Ibu Saudara yang hafal saya. Kita ini udah mau cerai tapi kita tidak bawa itu. Kita datang ke Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba air mata keluar. Bukan karena masalah kita. Tapi tiba-tiba kita menyadari. Ini loh kamu salah di area ini. Ini loh yang membuat suamimu itu mungkin hari ini selingkuh. Ini loh yang membuat hari ini rumah tanggamu kayak gitu. Loh Bapak Ibu Saudara, masalahnya tetap ada. Cerainya masih mau cerai. Tapi Tuhan ubah orang itu. Tuhan ubah dia. Dia akan nangis dan bilang, oh Tuhan ampuni aku. Ampuni aku, ternyata itu karena aku. Aku ya memang hari ini mungkin suamiku sudah tidak sama aku mungkin hari ini. Kena wewe gombel mungkin Bapak Ibu Saudara. Tapi yang terutama Anda mulai terbuka. Ampuni aku. Ampuni aku. Nangis Anda itu beda. Bukan nangis memukul dirimu. Masalahmu begitu berat rasanya Anda putus asa. Bukan. Tapi menangismu itu menangis pertobatan. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit saya mau beritahu. Banyak orang mau bercerai enggak jadi bercerai. Kenapa? Karena dia bukan dia enggak lakukan apa-apa. Cuman dia merubah hidupnya, dia punya keintiman dengan Tuhan. Dia punya doa pribadi dengan Tuhan. Enggak sedikit, bahkan banyak orang yang mengalami mujizat, pertobatan, penyakitnya disembuhkan, rumah tangganya dipulihkan karena doa pribadi sama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Karena doa pribadi Bapak Ibu Saudara, gak sedikit itu banyak. Karena Tuhan ubahkan dia. Tuhan gak ubahkan, mungkin orang itu doa, Tuhan ubahkan suamiku, ubahkan istriku, ubahkan. Tuhan bilang, aku akan ubahkan, tapi aku gak akan ubahkan yang lain. Aku akan ubahkan kamu dulu. Aku akan ubahkan kamu dulu. Karena ketika kamu berubah, rumah tanggamu akan berubah. Ketika kamu berubah, situasi kondisi di sekitarmu akan berubah. Bapak Ibu Saudara, itu loh kuasa dari doa pribadi. Ayo, jangan enggak punya doa pribadi sama Tuhan. Sesibuk apapun cukup 24 jam. 24 jam itu cukup
Tuhan sudah kasih itu. Seandainya ada hari selain hari Sabtu di antara hari Minggu. Gak ada. Sudah tidak usah cari Bapak Ibu Saudara. Lalu jamnya lebih dari 24 jam. Enggak, 24 itu sudah cukup sama kata Tuhan. Dan ingat, prioritas pertama adalah Tuhan. Tuhan tidak bicara pelayanan. Dengar saya baik-baik, jangan gantikan keintimanmu dengan pelayanan. Pelayanan itu bukan keintiman. Nanti saya akan jawab di ibadah keempat. Pelayanan itu adalah bukti Anda mengasihi Tuhan itu manifestasinya itu Anda tidak akan tahan diem. Itu harusnya yang betul pelayanan itu begitu. Anda tidak akan tahan karena Anda cinta sama Tuhan, Anda tidak tahan, Anda pengen lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu untuk Tuhan, entah cuma angkat-angkat kursi. Orang ya kalau hatinya itu pelayanan itu bukan pelayanan tidak menggantikan keintiman Bapak Ibu Saudara. Keintiman, makanya prioritas hidup yang pertama harusnya Tuhan. Tuhan tidak bicara tentang pelayanan. Yang kedua adalah keluarga. Ingat kita kalau kita mau pelayanan, kita punya pekerjaan tapi keluarga berantakan buat apa? Yang pertama itu Tuhan bicara tentang doa pribadi, keintiman. Dua adalah keluarga. Yang ketiga baru pekerjaan. Kalau saya tiga ini pelayanan. Kalau yang keempat itu baru pelayanan. Nah Bapak Ibu jangan dirubah-rubah. Dan Tuhan nomor satu. Makanya doa pribadi ini kalau dibilang 24 jam tidak cukup. Tunggu dulu skala prioritas Anda tolong diperbaiki terlebih dahulu. Karena 24 jam itu cukup. Jangan-jangan prioritas pekerjaan sudah ditaruh nomor satu. Atau pelayanan sudah ditaruh nomor satu. Tuhan pun ngomong sama saya, Lani. Pelayanan tidak menggantikan keintiman. Keintiman adalah keintiman. Pelayanan lahir dari keintiman itu betul. Tapi pelayanan tidak menggantikan keintiman. Nomor satu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Karena itu kejar dia. Kejar pribadinya. Bukan tangannya. Ingat tangannya akan mengikuti kita. Kejar pribadinya. Pengen kenal lebih Tuhan. Kenal lebih dalam. Kenal lebih dalam. Sungguh loh. Kalau Anda punya hati kayak begitu. Anda akan dibawa lebih dalam sama Tuhan untuk mengenal dia. Bagaimana seseorang bisa mengenal kalau tidak pernah punya waktu untuk dia? Enggak mungkin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga Anda dapat sesuatu sampai poin ini? Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, keintiman bicara tentang apa? Doa pribadi bicara tentang ayat yang ketujuh. Lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Enggak Bapak, Bapakku yang ada di surga ditinggikanlah namamu. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Sama kayak kita datang sama orang tua kita. Anak saya itu kalau mau masuk kamar enggak perlu permisi. Mau ngomong itu loh enggak perlu permisi. Bapak Ibu Saudara mau ngomong apa aja. Cuman kadang ketika sudah besar ini kita ajari in the right time, in the right place. Kalau papa mama lagi ngomong, kamu jangan ikut ngomong, jangan menyela. Tapi anak saya tuh mau ngomong apa aja, go straight langsung, nggak perlu pakai kiasan, nggak perlu pakai perumpamaan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena adanya kedekatan, karena adanya keintiman. Kalau kita sama Tuhan itu masih merasa sungkan, itu pertanyaan besar. Berarti Anda tidak punya kedekatan. Apalagi kalau Anda merasa takut ketemu Tuhan, berarti ada dosa. Kok bisa? Iya, Adam itu waktu dia sudah jatuh dalam dosa sama Hawa, dengar langkah kaki Tuhan aja mereka sudah sembunyi. Takut. Kalau kita takut ketemu sama Tuhan, takut beda ya Bapak Ibu Saudara. Takut kita hormat itu beda. Tapi kalau takut yang karena sampai Anda malah tidak datang kepada Tuhan, jangan-jangan ada hal yang tersembunyi yang Anda harus selesaikan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara ya di ayat yang ketujuh itu, doa pribadi itu adalah doa yang akan membuat kita semakin mengenal Dia dan semakin percaya kepadanya. Ini saya bilang, doa pribadi itu membuat kita semakin mengenal Dia dan semakin percaya kepadanya. Bagaimana kita bisa kenal orang itu kalau kita tidak pernah punya waktu buat orang itu? Betul Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita bisa kenal? Kenapa orang pacaran itu ujungnya dia akan menikah? Pacaran yang sudah serius dia akan menikah. Kenapa? Lalu dia gini, ngomong misalnya,
bicara di kos-kosannya. Sudah malam pulang, ya pulang. Begitu sampai di teras masih ngomong. Sampai di parkiran masih ngomong. Sudah pulang. Sampai rumahnya masih telepon. Terus gitu. Semakin dekat, semakin serius, akhirnya apa? Menikah. Kan selalu punya waktu Bapak Ibu Saudara. Dan semakin mengenal, itu pun belum mengenal 100%. Nanti menikah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya kan? Harapannya apa, kenyataannya apa. Nanti kita akan khotbah di bulan Maret. Kalau nggak salah tentang building strong marriage, saya suami istri tandem. Kita akan khotbah tentang pernikahan Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak di hari Minggu, di hari biasa. Untuk memperlengkapi jemaat. Nah, kenapa bisa mengenal lebih dalam? Karena punya banyak waktu. Dan waktu bukan rame-rame. Nggak mungkin ketika sama teman rame-rame bicarain tentang nanti kamu pengen punya anak berapa. Kan nggak mungkin. Selalu berdua. Sudah mempersiapkan masa depan. Semakin banyak waktu yang diberikan semakin mengenal Bapak Ibu Saudara. Semakin mengenal. Nah sama. Dan kalau sudah semakin kenal semakin percaya. Semakin percaya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena udah kenal. Nggak semua orang bisa misalnya kita ajak ke rumah kita. Kenapa? Karena kita nggak kenal. Ke rumah pun nggak semua kita ajak di meja makan kita. Kenapa? Ya karena kenalnya sejauh mana dulu. Kalau kenalnya cuma sekedar kenal ya cukuplah di ruang tamu saja. Ngobrol di ruang tamu. Kenal lebih dekat bisa diajak di meja makan. Ngobrol sambil makan. Kenal lebih dekat masuk di dalam ruang keluarga. Sudah kayak keluarganya Bapak Ibu Saudara. Sama demikian dengan Tuhan. Sama, semakin kita punya waktu untuk memberikan waktu kita kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Dia. Dan semakin kita mengenal Dia, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan semakin percaya kepadanya dan Tuhan akan semakin percaya kepada kita. Saya khotbah tadi di doa syafaat sama seperti Abraham. Abraham itu luar biasa. Aku memberanikan diri seperti aku ini adalah debu dan tanah. Tapi aku memohon kepadamu seandainya ada 50 orang, 45, 40. Jangan kau musnahkan Sodom dan Gomora. Dan Tuhan itu memperhatikan itu. Luar biasa ini. Abraham saya percaya bukan orang biasa. Dia orang biasa sama kayak kita. Tetapi keintimannya dengan Tuhan itu tidak sama kita. Levelnya jangan-jangan sudah lebih lagi dia mengenal Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kalau Anda baca, maka Anda bisa dengerin doa syafaat itu. Tuhan bilang gini, masakan aku tidak memberitahukan kepada Abraham apa yang aku mau kerjakan. Siapa Abraham, siapa Tuhan. Sehingga memberikan rahasia, planning ke depan Tuhan diberitahukan kepada Abraham. Itu kalau enggak kedekatannya mengenal lebih dekat, enggak mungkin dipercaya itu. Semakin kita dekat sama Tuhan, kepercayaan dari surga itu akan semakin Tuhan berikan dalam hidup kita. Halo, katakan amin. Dan bukan cuma itu, kita semakin percaya juga kepadanya. Saya pernah cerita ini, ketika saya kecil, mama saya selalu ajak saya ke pasar. Saya masih kecil. Di pasar di kota kami itu pasarnya kecil. Jadi kalau jam-jam tertentu jam 5 itu udah penuh orang sesak. Dari kota-kota kecil sekitarnya itu akan datang ke pasar itu. Mereka akan belanja, kulakan dan segala macam. Saya ikut mama saya. Saya ikut. Mama saya selalu gandeng saya. Jadi itu kan gede-gede orang Bapak Ibu Saudara. Orangnya gede-gede lalu saya kadang ditabrak atau apa. Tapi saya santai aja. Saya enggak konsen juga dengan orang yang gede-gede itu. Orang yang gede-gede badannya besar-besar. Mau laki mau perempuan. Saya enggak konsen sama itu. Yang saya konsen satu. Pokoknya mama saya pegang saya. Saya enggak lepas aja dari pegangan mama saya. Pokoknya jangan sampai lepas. Kalau lepas, nah itu baru saya jadi takut. Baru saya jadi khawatir. Kenapa orang Kristen jadi takut, jadi khawatir? Jangan-jangan Anda enggak melekat kepada Tuhan. Selama Anda melekat kepada Tuhan, Anda enggak akan takut, enggak akan khawatir. Kenapa? Mau meskipun orangnya gede-gede, orangnya siapa Anda enggak kenal, enggak akan jadi masalah itu. Sekitar kita tuh enggak akan jadi masalah. Kenapa? Karena Anda tahu ada yang megang. Saya kenal siapa yang megang saya. Kalau itu mbak saya pun gitu ya, saya masih worry. Tapi ini mama saya, enggak mungkin dia itu melepas. Coba lihat, enggak mungkin mama saya lepaskan saya. Bahkan kalaupun terlepas dia akan cari saya sedemikian rupa. Lihat, oh kok percaya banget. Loh iya dia mama saya, dia orang tua saya. Seberapa dalam pengenalan kita,
Sedalam itu rasa percaya kita. Makanya kalau ada orang Kristen kadang percaya, kadang tidak percaya. Sebenarnya masalah terdalamnya itu adalah dia tidak punya keintiman sama Tuhan. Seandainya dia punya keintiman sama Tuhan, mungkin dia sempat ragu ketika dia menghadapi dunia. Tapi ketika dia masuk dalam kamar doanya, entah pagi, entah malam, ketika dia mulai menyembah Tuhan, keraguan itu akan sirna. Keraguan itu akan hilang. Dan dia keluar dari kamar doa itu seperti orang yang dicas. Baterainya itu full, siap menghadapi dunia. Itu Bapak Ibu Saudara, itu doa pribadi, se-powerful itu. Doa pribadi membuat kita semakin kenal dan semakin percaya kepada Tuhan. Dan kita tidak ragu, semakin percaya. Tuhan berkata, sakit penyakitmu untuk kemuliaan namaku, Lan. Sekalipun hari itu, waduh, tidak ada harapan ya, karena tervonis autoimun tahun 2012 itu autoimun masih sebelum semarak hari ini. Sudah di kemo dan segala macam, suruh kemoterapi, obat ini segala macam. Tapi hari itu yang membuat saya kuat dan akhirnya mengalami kesembuhan mujizat karena doa pribadi. Doa pribadi. Sempat trombosit saya naik tiba-tiba kayak tiba-tiba langsung turun. Begitu turun tuh suami saya tuh saya ingat, saya tuh luar biasa mumpung gak ada orangnya dipuji dulu. Suami saya itu kita ini benar-benar dalam suka maupun duka. Suami saya itu kalau setiap dengar, kalau saya yang sakit itu tangannya saya gini Bapak Ibu Saudara, ngelihat hasil lab itu gini. Dan suami saya bilang, loh kok turun lagi trombositmu, turun lagi. Suami saya itu tidak pernah cerita, sampai akhirnya suami saya itu ketika saya mengalami kesembuhan itu suami saya itu cerita. Dan saya tahunya waktu kesaksian juga. Ketika lihat trombosit saya turun lagi, trombosit saya ini kan pernah 2000 ya Bapak Ibu Saudara, itu 2 aja. Manusia normal 150.000 sampai 330. Lalu naik itu 64.000, lalu dalam satu momen langsung turun lagi. Suami saya sampai gemetar lihat itu. Tapi suami saya itu tidak menunjukkan ketakutannya di depan saya. Dia menguatkan saya, dia doa, kita doa lah. Kita percaya Tuhan pasti bekerja. Dan ternyata suami saya itu pergi ke kamar satu, mungkin kamar anak saya atau apa, mungkin di waktu saya tidur, apa karena saya nggak tahu. Suami saya ambil kita nangis Bapak Ibu Saudara, nangis sejadi-jadinya dan berseru kepada Tuhan. Tolong istriku Tuhan, berseru kepada Tuhan. Mungkin ya mengungkapkan semua apa yang ada di hatinya. Tapi keluar dari kamar doa itu, trombosit saya masih tetap sama. Bedanya kami percaya. Belasan tahun yang lalu kita mau dibunuh. Karena perkabaran Injil Bapak Ibu Saudara. Ngalami ini, pertentangan ini segala macam. Suami saya golongan ini dicari Bapak Ibu Saudara. Untuk kita mau dibinasakan. Tidak punya kekuatan apa-apa. Saya tahu. Suami saya di belakang kamar itu ada taman Bapak Ibu Saudara. Lompat-lompat berdoa, nyanyi. Aku punya Allah yang dahsyat. Dan sekarang ngomong, saya tahu kita punya masalah sangat berat, tapi tidak ngomong masalahnya. Mengagungkan Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Aku percaya selembar rambut pun, satu rambut pun tidak akan Tuhan jatuh tanpa seizinmu. Aku percaya Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, malah dari peristiwa demi peristiwa yang kami alami, bukan membuat kami jauh sama Tuhan. Sekalipun peristiwa itu tidak mudah, tapi membuat kita semakin dekat, semakin kenal Dia, dan semakin percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, punyailah keintiman dengan Tuhan. Itu adalah senjatamu, itu adalah rahasiamu. Terakhir yang keempat Bapak Ibu Saudara, doa pribadi itu adalah. Yang keempat, di ayat 14 ayat 15 dikatakan begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang keempat, doa pribadi itu harus lahir dari hati dan hidup yang benar. Ingat yang saya ceritakan tadi, ketika dia mungkin berdoa, dia punya masalah yang besar, Tuhan akan bereskan hatinya terlebih dahulu.
Selalu kita ini kadang manusia tidak tahu ya apa yang ada di hati kita. Tapi ketika kita hampiri Tuhan, disitulah kita baru tahu siapa kita. Ternyata aku ini sombong. Ternyata aku ini masih luka hatiku. Ternyata aku masih belum bisa mengampuni. Ternyata aku terlalu ego. Ternyata aku terlalu pride, bangga dengan diriku sendiri. Disitulah kita menjadi nothing. Kita benar-benar berlutut di hadapan Tuhan. Makanya ketika kita berdoa selalu sebelum doa yang lain-lain, Tuhan selalu koreksi kita. Karena doa pribadi itu, doa itu lahir dari hati yang benar dan hidup yang benar akan menghasilkan sesuatu yang besar. Di dalam ayat yang terakhir, Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.